Dari aspek kesehatan, dana yang cukup besar baru terserap 1,53%. Memang setelah kita dalami ada beberapa persoalan yang perlu dikomunikasikan secara lebih cepat lagi. Di antaranya bagaimana membangun sinergitas antara BPJS dengan Pemda dan Menteri Kesehatan. Ini juga persoalan. Yang kedua, persoalan pendataan terhadap para tenaga medis. Karena ini juga tidak boleh salah sasaran. Ini juga persoalan. Tapi semuanya, yang ketiga, ada persoalan lagi, persoalan regulasi yang lama. Regulasi itu bisa digunakan dalam kondisi yang normal, tapi dalam kondisi yang tidak normal seperti saat ini harus segera diambil langkah untuk perbaikan. Dan ini Menteri sudah mengambil langkah itu untuk itu. Hal-hal seperti inilah pasti akan menjadi penghambat bagi para menteri untuk bekerja. Tapi persoalan sekali lagi adalah persoalan bagaimana cara-cara baru untuk mensiasati situasi itu sungguh diperlukan. Berikutnya juga persoalan bantuan sosial. Ya. Ada persoalan pendataan, tetapi dalam kurun yang ketiga dan keenam ini sudah ada perbaikan dari waktu ke waktu. Butuh cara-cara baru untuk bisa menyelesaikan masalah, menyelesaikan keadaan yang saat ini dialami oleh bangsa kita. Yang disebut juga oleh Pak Presiden Jokowi, ini bangsa kita sedang dalam krisis. Kemudian Pak Jokowi begitu kesal mengatakan bahwa ini kok para menterinya tidak mempunyai sense of crisis, itu Mas Kidi yang dikatakan. Bekerja biasa-biasa saja, padahal harusnya extraordinary. Mas Kidi bagaimana melihat kemarahan Pak Jokowi seperti ini? Memang ancamankah ketika mengungkapkan bisa saya reshuffle nih? Memang akan dilakukan seperti itu atau sekedar untuk memancing para menteri untuk bisa bekerja? Oke, jadi kalau kita menyikapi tentang pidatonya Pak Jokowi ini depan menteri-menterinya, kita nggak bisa berhenti cuma di sini aja. Baik. Kita perlu melihat sebuah pola. Seperti saya bahas mengenai Bu Risma tadi, ada pola sebelumnya. Pak Jokowi itu ketika beliau tanda petik kesal, marah, atau sedang menegaskan dengan garis bawah sesuatu, pasti tangan kanannya itu akan bergerak lebih menekan. Perhatikan gambarnya. Ya, ketika itu. Nah, tetapi serunya di dalam frame tadi dari awal sampai akhir tadi itu nggak 100% emosi marah sebetulnya yang keluar. Oke. Tapi ada emosi yang cukup kuat satu lagi yang keluar, yaitu takut. Takut apa nih Mas Kidi? Nah, pertanyaan bagus, itu kan harusnya Pak Jokowi yang kalau kita tanya gitu ya. Apa yang Mas Kidi tangkap sehingga kemudian bisa menyimpulkan ini takut nih, apa? Dari mana? Jadi ketika Pak Jokowi itu setelah marah, dia menjelaskan segala sesuatu, ada beberapa kondisi yang suaranya memelan, terus kemudian tarikan ininya tadinya misalnya ke arah tengah jadi ke arah pinggir, dan ini jelas ini adalah emosi takut tentang suatu hal. Takutnya kita nggak bisa tebak-tebakan nih. Iya, iya, hanya Pak Jokowi yang tahu. Namun menariknya adalah saya sepakat kata-kata Bang Adian tadi, bahwa kalau kekesalannya, faktor kekesalan disampaikan kepada menterinya, wajar bahwa menterinya nggak bisa satu rasa sama Pak Presiden. Kenapa? Loh, Pak Jokowi itu kan kayak saya, kayak Bang Adian yang dari rakyat di bawah gitu ya, pernah ngalamin susah, pernah ngalamin lapar. Pertanyaan saya, ayo kita buka-bukaan, para menterinya sekarang orang lapar atau orang kenyang nih? Backgroundnya, coba saya tanya. Kita fair-fairan aja, buka-bukaan aja. Rata-rata menterinya Pak Jokowi sekarang bukan dari karangan orang lapar. Yang lahir dari silver spoon, yang lahir bahwa backgroundnya sudah mumpuni dari sisi hidup gitu. Kemapanan hidup, kondisi ekonomi. Gimana caranya mereka bisa paham benar-benar sama 100% dengan Pak Jokowi yang tahu masyarakat Indonesia ini kayak gini nih. Susah, dan wajar kalau itu kemudian keluar dalam bentuk kemarahan karena udah rasanya nggak sama, performance-nya bisa jadi buat Pak Jokowi memang nggak perform seperti yang beliau harapkan. Nah, takutnya kenapa? Bisa jadi khawatir macam-macam. Contoh ya, bahwa nasib 267 juta penduduk Indonesia nih kayak gini nih, habis nih penduduk sekitar nih. Gitu, bisa jadi seperti itu. Atau misalnya kalau performance-nya tidak ada perubahan, maka saya harus melakukan reshuffle, dan reshuffle itu bukan sebuah hal gampang loh. Bahwa kepentingan dan kewenangan presiden untuk bisa mereshuffle pembantu-pembantu presiden, tetapi kan ini kita tahu nggak lepas dari berbagai macam aspek di luar sini. Betul. Dari aspek sosial, politik, dan lain sebagainya.
Ya, itu maksud saya yang bisa jadi mendasari ketakutan Pak Jokowi Baik. kalau harus menjalankan apa yang dia sampaikan. Baik, Bang Dhani, sudah sempat saya singgung tadi, Bang Dhani, sebelum jeda. Ini kalau tadi sempat berkata, ini butuh upaya konkret, ada hal konkret dari tindak lanjut kemarahan tadi. Tindak lanjutnya ini maksudnya adalah reshuffle, begitu Bang Dhani? Karena kalau saya baca nih, Bang Dhani termasuk yang kenceng, ayo cepat-cepat reshuffle. Jangan-jangan sudah nyiapkan kandidat nih dari kubunya Bang Dhani, PKS. Mendukung Jokowi untuk sukses dengan menjadi oposisi ya, karena cek dan pentingnya demokrasi perlu ada oposisi. Yang kedua, saya Pak Jokowi itu punya pembantu namanya menteri ya, dan menteri harus evaluasi. Dan sekaranglah saatnya mengevaluasi karena dengan krisis yang tadinya keadaan tidak terlihat. Sekarang kelihatan karakter seseorang dan kualitas seseorang. Nah, karena itu monggo mau evaluasi monggo, mau reshuffle monggo, mau apa monggo. Yang diharapkan oleh rakyat adalah segera get things done, segera mission account, segera rakyat bisa keluar dari pandemi ini. Oke, bansosnya mulai efektif, UMKM mulai dikembangkan. Sekolahnya bisa mulai sekolah, pesantrennya rapid test tidak perlu bayar. Sekarang banyak sekali orang mau masuk pesantren bayar rapid test, orang mau masuk sekolah bayar rapid test. Padahal itu semua sudah ada. Pak Jokowi bisa 75 triliun, baru 1,35%, kemana aja gitu. Saluran bansos kita, data kita belum terintegrasi. Kemarin sementara di bansos yang terjadi 9 Mei habis lebaran, orang malah kenapa? Karena kasih bansos tapi tidak ada edukasi, tidak ada sosialisasi. Ya ini untuk COVID-19, jaga diri, kalau bisa di rumah dulu sampai selesai urusan. Nah, menurut saya Pak Jokowi punya semua tool. Partai pendukungnya demikian luas, Perpunya kemarin 8-1, PKS saja yang nolak, PKS pun nolak karena pasal 27-nya memberikan imunitas lain-lain. Jadi monggo laksanakan, walaupun saya sewu Barcelona ada masalah, biasanya diganti itu bukan Lionel Messi-nya, tetapi pelatihnya. Nah, mungkin saatnya Pak Jokowi untuk mengokohkan diri menjadi pelatih Indonesia terbaik, gitu. Baik, evaluasi, reshuffle, tadi sempat disinggung juga oleh Bang Mardhani. Kalaupun itu terjadi, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Mas Gidi sudah berkata politik dan sebagainya. Mas Bang Adian melihatnya bagaimana? Pasti semua sudah dipertimbangkan Jokowi lah, makanya dia menang Pilpres kemarin kan. Artinya bahwa kemampuan dia untuk mempertimbangkan segala macam hal itu sudah dibuktikan berkali-kali. Tidak perlu kita khawatirkan lagi. Tapi kalau menurut saya, dari apa yang disampaikan itu fokusnya cuma dua kok. Persoalan ekonomi dan persoalan kesehatan. Jadi kalaupun kemudian terjadi reshuffle, ya di sekitaran menteri yang terkait dengan ini saja, menurut saya. Baik, hanya ada sekitar dua menteri itu saja menurut Bang Adian? Yang di bidang ekonomi dan yang terkait dengan kesehatan, COVID-19, ya sekitar saat situlah. Itu dan itu 100% hak prerogatif presiden dan nggak bisa kita dorong harus besok, harus lusa segala macam, biarkan saja. Itu yang pertama, kita harus percaya bahwa dia sudah menunjukkan kemarahannya sedemikian terbuka, dia berikan warning yang sangat keras dan dia sekali lagi katakan bahwa ini tidak untuk saya, ini tidak untuk keluarga saya, ini untuk 260 juta jiwa yang memiliki kepercayaan pada kita semua. Jangan disia-siakan, itu sudah clear berkali-kali diucapkan dia. Dan menurut saya biarkan saja. Kita biarkan dia tenang, berpikir, kalau kita punya informasi kita sampaikan pada Pak Presiden untuk memperkuat langkah-langkah yang akan diputuskan oleh dia. Baik. Itu saja. Baik, Bang Henry Satria, ini kalau masalah reshuffle memang prerogatif dari Presiden, tadi disinggung juga oleh Bang Adian. Tapi kalau lihat dari kemarahan Pak Presiden, dari masalah apa yang sedang dialami oleh bangsa kita ini, ya muter-muternya cuma dua katanya, ekonomi, kesehatan. Sehingga mungkin itu yang benar besar untuk bisa di reshuffle. Mas Henset punya pandangan tersendiri? Kalau saya kemungkinan besar memang di kesehatan dan di ekonomi, tapi tidak untuk Menteri Kesehatan menurut saya, karena jadi gini, kembali lagi Mbak Putri, saya ingatkan bahwa pada saat Pak Jokowi membuat kabinet ini tuh dibuat dalam keadaan normal. Jadi Pak Jokowi pengennya di kabinet itu lancar, kondisinya nggak ada COVID, nggak ada pandemi. Gitu. Nah, begitu sekarang ada COVID, gitu ya. Justru menurut saya
kalau Presiden mau ganti Menteri Kesehatan itu dari dulu. Tapi yang sekarang kelihatannya dia lebih fokus bagaimana penanganan non medisnya supaya ekonomi di Indonesia dan bangsa ini bisa maju lebih cepat lagi. Memang kan berkali-kali saya katakan, dulu Churchill juga begitu perang ganti menterinya semua dengan menteri-menteri yang paham bagaimana menangani perang. Nah harusnya Pak Jokowi juga ikutin aja. Sekarang ganti menterinya yang bisa menangani pandemi dan krisis supaya bisa naik lebih cepat. Nah di ekonomi dan kesehatan ini berkali-kali Pak Jokowi sampaikan itu, menurut saya pastinya akan lebih banyak yang ke efek akibat dari penyebabnya. Jadi penyebabnya ini kan COVID-19. Dan perlahan tapi pasti negara ini sudah mulai terbiasa untuk menangani si sebabnya. Yang kelihatannya, prediksi saya, Pak Jokowi justru akan lebih berat memperbaiki akibatnya. Apa ini si akibat? Yaitu ekonomi, pendidikan, ada beberapa hal yang menurut saya harusnya nggak gaduh jadi gaduh. Apa contohnya? Misalnya pembatalan naik haji, itu kan harusnya nggak gaduh, tapi terus jadi gaduh. Nah, itu sih Mbak. Tapi gini juga, apa yang tadi disampaikan Pak Muldoko ya, tadi yang ngomong ya, beberapa hal yang harus diperbaiki, beberapa hal yang termasuk penyerapan dana, kemudian juga masalah itu kan, itu cerita lama banget gitu. Jadi wajar kalau kemudian Pak Jokowi marah-marah, kenapa nggak ada hal yang diperbaiki? Masalah sinergi antara BPJS dan Menteri Kesehatan itu kuno. Orang direksi BPJS Kesehatannya aja nggak diganti-ganti. Jadi kalau mau ya diganti aja itu direksi BPJS Kesehatannya supaya bisa bekerja lebih cepat lagi. Kan ini sudah terbukti memang tidak berjalan. Nah, Mbak Putri, Bang Adian, Ustadz Mardani, Bang Jembi juga, kita tuh sering banget melihat Pak Jokowi marah seperti itu. Bukan yang pertama, tapi memang yang lancar banget marahnya ini baru kali ini. Mudah-mudahan saja implementasinya juga selancar marahnya, sehingga kita bisa segera melihat sebuah konsekuensi dari marah-marahnya Presiden ini. Baik, semoga ini kemudian menteri-menteri yang memang dianggap santai bekerjanya, ini kemudian bisa bangun setelah mendengarkan Pak Jokowi marah seperti itu tadi. Mas Hensa, terima kasih. Bang Dhani, sudah jempol aja Mama Dhani. Terima kasih Bang Dhani. Mas Kini, terima kasih. Mbak Dian juga terima kasih. Baik, dan pemirsa, kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam.